Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan Sulawesi Utara mengakibatkan sebuah kapal nelayan tenggelam dan hingga saat ini 6 ABK masih dinyatakan hilang. Sementara di Bulukumba, Sulawesi Selatan, puluhan rumah rusak parah dihantam puting beliung. Ya, informasi selengkapnya sudah ada rekan Anissa Rahman di Makassar, Sulawesi Selatan. Anissa, bagaimanakah pencarian 6 orang ABK kapal KM Rezeki yang tenggelam di perairan Maluku? Ya, dan hingga saat ini pencarian terhadap 6 awak buah kapal KM Sumber Rejeki 03 yang tenggelam di perairan Maluku masih terus dilakukan. Dan menurut Kepala Basarnas Manado, Budi Cahyadi, menegaskan pihaknya saat ini telah mengerahkan 12 kapal untuk mencari 6 orang ABK yang tenggelam di perairan Maluku pada Jumat sore kemarin. Selain itu, menurut Budi Cahyadi, pihaknya juga menjelaskan 12 kapal ini terdiri dari 3 kapal dari Badan SAR Nasional, lalu Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, dan Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta 7 kapal ikan milik PT Miko Sarana Laut. Saat ini dikerahkan untuk mencari 6 orang yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Tugas wilayah sendiri ini difokuskan mencari di 30 km dari titik tenggelamnya kapal Sumber Rejeki 03 yang tenggelam di perairan Maluku. Dugaan awal kapal ini tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi di perairan Maluku sekitar 135 mil dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Tercatat ada 24 penumpang dalam kapal tersebut dan 18 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 6 orang masih dinyatakan hilang dan pencarian sendiri masih akan dilakukan hingga 7 hari ke depan. Dan berikut adalah pernyataan dari Kepala Basarnas Manado, Budi Cahyadi. Saat ini ada kurang lebih 11 armada yang sudah di lapangan dan sebagian ada yang menuju ke lapangan. Itu dari perusahaan saja ada 7 kapal yang memang dikerahkan dari perusahaan untuk membantu pencarian 6 korban. Kemudian dari Basarnas, dari TNI AL, kemudian dari Polair, dari pangkalan PLP yang ada di Bitung ini. Ya, Anissa, tadi mengenai di Maluku, lalu bagaimana dengan korban puting beliung yang terjadi di Bulukumba? Sudah mendapatkan bantuankah mereka? Ya, ada dampak bencana buruk juga dirasakan oleh warga di Bulukumba, Sulawesi Selatan, di mana puting beliung menerjang kawasan ini dan mengakibatkan puluhan rumah rusak berat dan juga rusak ringan. Daerah terparah yang terkena angin puting beliung ini yakni di Desa Kaya, Kecamatan Kindang, dan Desa Padang, Kecamatan Gantarang, yang mana ada sekitar 20 rumah rusak berat, sedangkan 3 rumah lainnya dalam kondisi rusak ringan. Para korban puting beliung ini hingga saat ini sudah mendapatkan bantuan dari BNPD BP setempat, dan bantuan tersebut berupa selimut dan juga sembako. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Sementara para korban puting beliung ini berharap bantuan dari pemerintah berupa bahan material seperti seng dan papan agar mereka bisa kembali membangun rumah mereka yang rusak akibat diterjang puting beliung. Ade. Baik, Anissa Rahman, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Anda kembali di Landstok, sudah bergabung bersama kami Komisioner KPAI Mbak Erlinda. Terima kasih sudah hadir di Landstok. Mbak Erlinda, ini langsung saja hasil dari penelitian Yayasan Lentera Anak, 85% ini sekolah dikepung oleh reklame rokok. Kemudian dari survei Komnas PA di tahun 2012, 99,6% remaja ini terpapar iklan rokok luar. Hanya 0,4 digit luput ya. Itu mengkhawatirkan sekali ya sepertinya kondisinya saat ini untuk anak-anak sekolahan kita. Iya, karena kan kondisi masyarakat kita sendiri yang pada akhirnya karena konsep pembiaran tadi, akhirnya mereka dengan tanpa disadari target sasarannya makin lama makin jumlahnya makin tinggi. Tidak usah jauh-jauh, kita di mana-mana apalagi sekolah negeri itu kiri kanan kan banyak warung. Iya. Sementara iklannya segede-gede gajah kalau anak-anak bilang gitu kan. Otomatis kalau kita balik ke ilmu psikologi, apa yang dilihat anak-anak ya, itu kan langsung diserap ke otaknya. Walaupun memang kita apresiasi sama Pemprov DKI, di mana baliho-baliho tentang rokok untuk jalan-jalan utama kan tidak diperkenankan, gitu. Tapi Pemprov selain DKI kan masih
menayangkan iklan luar biasa. Oke, itu dari sisi iklan. Iklannya. Dari sisi regulasi pun juga kan tidak dijalankan. Bahwa anak-anak kita tidak diperbolehkan untuk menjadi target sasaran. Entah itu anak sekolah dasar maupun anak-anak remaja SMP SMA. Namun amat disayangkan pada saat kita tahu ada data anak-anak kita yang baru lulus SMA itu mereka sudah menjadi salah satu iklan rokok. Ini kan yang kita prihatinkan. Artinya apa? Paradigma dari orang tua itu sendiri pun juga adanya pembiaran, ya. Adanya permisif begitu ya? Iya, seolah-olah dari ya keluarga. udah, cuman iklan rokok kok. Oke, once. Berikutnya, anak-anak kita jago nih, jago mereka dalam bakat apa? Olahraga. Ya. Tapi yang sponsornya siapa? Nah, Ya. itu Nggak perlu dong ya. Itu yang sebelumnya tadi kita obrolin, Iya kan? industri rokok itu serigala berbulu domba, Yes. masuk lewat yayasan-yayasan amal gitu ya. Yang kami inginkan harapkan tuh adalah dari pemerintah tuh ketegasan Ya. terhadap foundation ini sejauh mana mereka memberikan dukungan. Tapi kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, no, foundation yang labelnya rokok kami tidak menerima. Untuk anak-anak kami diberikan fasilitas untuk pengembangan minat bakat. Kami strike di situ karena kalau tidak seperti itu ya tadi musang berbulu domba. Kita bagus kok, kita tahu foundation itu luar biasa, ya kan? Tapi kita inginnya mereka membantu, tapi tidak ada embel-embel, ya, tidak menjadi duta dari iklan mereka, tidak menjadi apa? Kalau memang ingin membantu silahkan membantu, tapi tidak harus ada jargon-jargon dari si iklan rokok tadi. Tapi gitu. memang masalahnya dari pendidikan, olahraga itu banyak beasiswa yang kemudian diberikan oleh Dan foundation betul. yang bergerak Jumlahnya di bisnis besar. rokok dan jumlahnya besar dan mereka cukup masif ya memberikan beasiswa itu ya. Pertandingan internasional di Indonesia Salah satunya juga perusahaan rokok menjadi menjadi Tapi sponsor utamanya. Ini dilema. Oke. Kita tahu dong pengembangan minat bakat tidak murah. iya. Bahkan cenderung sangat mahal. Ya. Apalagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekarang pertanyaannya, apakah mampu pemerintah daerah memberikan fasilitas itu? Ya kan? Kan sangat minim sekali pemerintah daerah memberikan fasilitas kepada anak-anak yang mempunyai potensi atau minat bakat. Lagi-lagi yayasan itu lagi, foundation itu lagi, ya, dengan imbalan ya tadi. Akhirnya si malakama, orang tua pada dasarnya ingin, oke, anak saya tidak terpapar itu, tapi mereka sendiri ingin memfasilitasi anak-anak mereka untuk pengembangan minat bakat dan mereka punya multi talent yang luar biasa, tapi tidak sanggup. Baik. Akhirnya seperti apa? Mbak Erlinda tadi sebelumnya Bu Lisda sudah mengatakan bahwa pusat itu lemah mendukung support terhadap, misalnya di DPR kita selalu terkendala banyaknya kong-kali-kong begitu. Kemudian pemerintah pusat juga kemarin itu di Istana Merdeka berharap bahwa ada Presiden Jokowi yang merespon itu. Advokasi dari KPAI sendiri seperti apa untuk bisa mengusahakan ini bisa goal gitu? Tiap hari kita kayaknya mendengarkan seperti ini, nggak akan pernah tercapai gitu. Itu tadi, KPAI sudah terdengar lah gaungnya bahwa kita adalah provokator beriman ya. Kita melalui strategi-strategi kita, ayo kita menyuarakan. Jadi kita yang memprovokasi suara-suara yang di bawah hampir nyaris tertelan dengan isu-isu yang lebih eye-catching. Entah isu hate speech, entah isu pilkada, entah isu-isu yang lain. Isu yang ini sepertinya tenggelam. Nah oleh karena itu ya KPAI mempunyai strategi lebih lanjut ya kita bersama masyarakat bawah untuk kita nanti bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang ada di komisi-komisi, mereka juga harus aware seperti itu karena mereka yang di atas pun juga kalau kita tidak berikan pemahaman mereka juga tidak ada rasa. Mbak Erlinda, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk bukan menolak mungkin ya, memang tidak ada sama sekali lah foundation yang berbisnis rokok ini untuk menjadi sponsor, memberikan beasiswa kepada sekolah-sekolah, atau mungkin memang pemerintah daerah tidak cukup mampu untuk mengakomodir prestasi siswa yang ada di daerahnya sehingga melibatkan. Sebenarnya masalahnya cuma kecil. Foundation. Apa itu? Tapi sekali lagi ini masalah kecil tapi pada akhirnya masalah besar. Iya. Sebenarnya balik-balik semua ke mental. Mentalitas dari personal mereka, ya, mentalitas yang ada di anggota dewan. Tidak semua mental-mental mereka itu yang, mohon maaf, mereka peduli. Banyak juga mentalitas-mentalitas dari oknum di sana. Kapan nih? Saya kemarin pemilihan
anggota dewan, saya udah mengeluarkan berapa? Sekarang kita lihat dong, Iya. ya kan kepala daerah, saya sudah 15 miliar keluar, masa saya nggak harus balik modal? Jadi mau untuk memfasilitasi anak-anak kita yang berbakat jauh lebih sulit. Oleh karena itu kami sekarang merintis yayasan-yayasan yang sangat tulus, mereka memperhatikan. Walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak, hanya sekedar belasan orang, tapi benar-benar pengrekrutan itu ada. Contoh kecil misalnya Yayasan Pandawa Care, kita membentuk anak-anak yang orang tuanya kalau untuk segi finansial itu minim, tapi untuk mereka punya bakat dan yang lainnya itu mereka luar biasa. Kita kerjasama dengan guru-guru yang punya keterampilan profesional, kita bayar subsidi silang. Oke, banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan tanpa melibatkan perusahaan rokok untuk memberikan beasiswa kepada para siswa begitu ya di tiap sekolah. Tapi kalau misalnya menunggu mental dari anggota DPR untuk itu mendukung, sulit, kayaknya kita nggak maju-maju begitu ya. Tapi kan nawacita kan di situ menyematkan bahwa revolusi mental. Iya. Kita tagih dong janjinya Pak Jokowi JK. Dan tadi Bu Lisda mencontohkan ada banyak siswa justru yang memulai dari dirinya sendiri karena mereka takut sendiri untuk terpapar rokok. Bu Lisda benar tidak? Pada saat anak sudah terpapar rokok, mereka mau lepas, mau move on itu tanpa sulit rokok, ya, Bu Lisda, sangat sulit. Makanya kenapa kami lebih memilih untuk melakukan sesuatu lebih awal, mencegah. Ya. Karena kalau sudah merokok, itu ada pekerjaan PR yang paling besar, sulit sekali. Jadi lebih baik kita mencegah supaya anak-anak itu tidak merokok. Jangan coba dulu merokok, itu sebenarnya prinsipnya. Baik, Bu Lisda, apa yang bisa disampaikan ini terkait dengan semakin masifnya iklan rokok yang mengepung sekolah dan pencegahan untuk anak-anak agar tidak menjadi penikmat rokok ini? Iya, agar nggak jadi target industri rokok gitu. Tentu pertama kami menghimbau semua sekolah, semua dinas pendidikan di seluruh Indonesia dan Pemda di seluruh Indonesia untuk mari perhatikan sekolah-sekolah kita. Sudah banyak peraturan yang menetapkan sekolah itu kawasan tanpa rokok, tidak boleh ada iklan rokok. Kami siap bekerja sama, kalau sekarang kami lakukan itu di 5 kota di 90 sekolah, kami siap bekerja sama dengan seluruh Indonesia untuk memperluas kegiatan ini. Dukungan masyarakat sangat banyak di media sosial kami, di email kami, personal chat itu semua dukung. Bagaimana cara bisa terlibat. Tapi memang ini nggak bisa dilakukan sendirian. Itu sebabnya salah satu yang akan kami lakukan, kami akan bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan, kami akan bawa perwakilan guru dan siswa. Kami ingin menunjukkan ini sudah berhasil dan ini layak untuk dikembangkan, layak untuk diteruskan. Ya, kalau perusahaan rokok adalah sebuah kekuatan besar yang tampaknya susah untuk dikalahkan, mungkin kita perlu mengundang kekuatan korporasi besar untuk melawan itu. Itu seperti itu bisa nggak, Bu Lisda? Sebenarnya gini Mas, perusahaan rokok itu sebenarnya takut sama anak muda, sama anak-anak. Karena anak-anak itu pasar potensi mereka. Kalau anak-anak itu bilang tidak, kami tidak akan merokok, kami tidak akan tertipu oleh rayuan kamu, maka perusahaan rokok bangkrutlah dia. Itu betul, bangkrutlah dia. Jadi itu sekarang yang sedang kita galakan. Ayo anak-anak, ayo adik-adik, kalian harus bersuara tidak. Tanamkan kebencian positif, kebencian kepada rokok. Makanya bahasa kami tolak jadi target. Karena kalian dari rayuan-rayuan yang menggoda gitu ya. Tolak dari targetnya industri rokok, perusahaan rokok. Karena dengan itu kalian bersuara, dengan itu kalian berani menunjukkan siapa diri kalian. Dan itu bisa dimulai dari lingkungan paling kecil keluarga, kemudian ke sekolah-sekolah juga beri perhatian, dan pemerintah daerahnya, kepala daerahnya juga harus aware terhadap permasalahan ini. Baik, terima kasih Bu Lisda, terima kasih Mbak Erlinda sudah hadir di Landstalk. Pemirsa, demikianlah Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Iya, Anda bisa follow kami juga via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Stop merokok. Stop merokok. Sampai jumpa.